Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kembali bersama kami di Metro hari ini bersama Mario Dendi, terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, membacakan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sambil menangis, ia meminta maaf kepada keluarganya yang juga ikut terdampak akibat perbuatannya. Dalam nota pembelaannya, Mario menyampaikan permohonan maaf atas kondisi Kristalino David Ozora akibat penganiayaan yang dilakukannya. Mario juga mengaku menyesali perbuatannya itu. Hal itu tidak menghentikan saya untuk selalu meminta pengampunan kepada Tuhan dan memohon agar saudara David dapat segera pulih dan diberikan kesehatan. Saya meyakini pemulihan terhadap saudara David dapat terjadi, sebagaimana ada tertulis dalam Alkitab pada Injil Lukas 1 ayat 37. Sambil menangis, Mario juga meminta maaf kepada kedua orang tuanya yang juga ikut terdampak akibat kasus penganiayaan yang menyeretnya. Saya kepada kedua orang tua saya, khususnya kepada ayah saya yang sampai dalam tindakan saya terdampak kepada hal-hal yang justru menyulitkan saya. Terlebih kepada ibu saya yang secara nyata mendapatkan dampak kebaikan dari perbuatan saya. Tidak ada limit yang melewatkan untuk memikirkan orang tua saya yang mengharapkan buah hatinya dapat bertumbuh. Lalu bagaimana pakar mikroekspresi membaca gestur Mario Dendi? Sudah bergabung bersama kami Monica Kumalasari melalui sambungan Zoom. Selamat sore Mbak Monica. Halo Mbak Vera, selamat sore. Iya, Mbak Monica, tadi kita sudah lihat ya sedikit cuplikan dari ekspresi Mario Dendi ketika menangis saat meminta maaf. Tapi kalau dilihat saat Mario meminta maaf kepada David ini kan tidak menangis. Namun saat Mario Dendi menyampaikan permintaan maaf kepada sang ayah dan ibunda, langsung suaranya bergetar dan menangis. Sebetulnya Mbak Monica, apa yang membedakan antara kedua permintaan maaf itu? Ya, kalau kita perhatikan ada 5 pokok yang disampaikan oleh Mario Dendi dalam nota pembelaannya. Ya, nah apa yang disampaikan oleh Mario Dendi ini adalah merupakan sesuatu yang sudah diskrip atau tinggal membaca. Ya, artinya kalau sesuatu sudah ada skripnya, yang kita perlu perhatikan di sini adalah mengenai gestur dan juga mikroekspresinya, gitu ya. Oke, nah. Kedua yang pertama adalah permohonan maaf kepada David Ozora dan juga kepada orang tuanya. Pada saat Mario Dendi menyatakan permohonan maafnya, ini kita tidak mendapati ada ekspresi wajah atau gestur atau juga suara yang membedakan ya dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya atau merupakan pengantara dari masuknya topik ini gitu ya. Jadi kita tidak melihat ada perbedaan dalam hal ekspresi dari Mario Dendi. Tetapi ketika Mario Dendi menyatakan perasaannya mengenai rasa bersalahnya kepada ayah dan terutama kepada ibunya, maka di sini ada suara yang bergetar ya. Terus kita juga melihat ada tempo suara yang berbeda. Dan juga kita melihat ada ekspresi-ekspresi yang merupakan penyesalan dari seorang anak kepada orang tuanya. Nah, apa maksud dari ekspresi yang berbeda ini? Satu, ya mungkin ini adalah hubungan antara anak dan orang tua yang kemudian patut disesali, tetapi apa yang memotivasi untuk menyesal terhadap kondisi yang sekarang ini terjadi? Bisa saja motivasinya adalah karena sekarang menjadi kehilangan semua kenyamanan yang diberikan oleh orang tuanya. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat antara simpati, ada perbedaan nih kalau kita berbicara mengenai emosi, ada simpati, ada empati. Simpati adalah saya tahu kamu menderita, tetapi kalau empati adalah saya merasakan apa yang Anda rasakan, begitu. Jadi kalau kita lihat dari bobotnya ya, maka perasaan emosional yang terjadi adalah lebih berat kepada orang tuanya daripada rasa empati kepada David, hanya berupa suatu simpati saja, tahu bahwa sekarang David menderita, begitu. Empati saja atau juga ada penyesalannya terhadap David, Mbak Monica?
Jadi apa yang disampaikan dari ekspresinya, apa yang terlihat adalah bersimpati atas kedukaan atau musibah yang dialami di David. Tetapi kepada orang tuanya, kalau ini tadi simpati, tetapi kalau yang terhadap orang tua adalah berempati, ya. Saya merasakan apa yang orang tua saya rasakan sekarang ini dengan perlakuannya yang kemudian juga menimbulkan ke masalah-masalah yang terjadi pada orang tuanya. Jadi perbedaan di sini antara simpati dengan empati. Simpati kepada David, tetapi empati lebih lagi berempati kepada orang tuanya. Jadi kalau kita mengatakan apakah ada penyesalan di sini, hanya merupakan suatu retorika atau juga apa yang disampaikan adalah tidak menggunakan seluruh perasaan rasa sedih dan menyesal. Ya, jadi tidak benar-benar menyesali dan sedih atas apa yang sudah dilakukan begitu ya. Oke, nah Mbak Monica, ini kan juga ada yang disampaikan oleh Mario, bukan hanya meminta maaf kepada David dan juga kepada kedua orang tuanya, tapi juga kepada Shane dan kepada Agnes. Bahkan Mario menyatakan di situ bahwa dia ada kerinduan terhadap Agnes. Kita dengarkan cuplikan di berikut ini. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf pada Agnes. Terlebih untuk orang tua yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, yang oleh karena perbuatan saya telah memberikan kekecewaan yang begitu besar. Tak pernah terbayangkan hubungan yang telah kita jalani, mendapatkan cobaan yang begitu berat, berpisah jarak dan waktu dan kerinduan yang berat. Tidak ada hari yang terlewatkan tanpa menyesali perbuatan saya yang mengakibatkan orang yang sangat saya sayangi terlibat dalam permasalahan ini, yang kemudian menempatkannya pada kondisi terburuk dalam hidupnya. Ya, Mbak Monica, jadi bagaimana melihat permintaan maaf Mario kepada Agnes yang ia katakan sebagai orang yang paling dikasihi, bahkan ada kerinduan di situ karena berhubungan jauh begitu ya, dan juga permintaan maaf kepada Shane Lucas. Oke, kita bahas dulu mengenai bagaimana esensi dari permintaan maaf kepada Shane ini ya. Nah, kalau kita lihat juga merupakan sesuatu yang normatif yang dikatakan semoga kita mendapatkan hukuman yang setimpal, seadil-adilnya dan sebagainya ya. Nah, yang saya observasi di sini adalah kita juga tidak menemukan ada lonjakan-lonjakan emosi yang berupa perasaan ikut terlibat secara emosi, artinya kesedihan bahwa seseorang sekarang ikut merasakan duka atau masalah dari perbuatannya gitu ya. Dan kalau kita bandingkan, tadi kita sudah membandingkan antara David dengan orang tua ya, yang sekarang kita akan bandingkan adalah dari Shane kepada Agnes, ini sama-sama pihak luar gitu ya. Tetapi kepada Agnes yang kita lihat adalah beberapa poin-poin yang disampaikan di sini dan kemudian dikatakan dengan ada dikatakan juga mengenai terpisah jarak dan waktu, terus kemudian ada kerinduan dan sebagainya ya. Nah, maka ini ada suatu pesan ya, baik secara verbal maupun nonverbal yang menyampaikan bahwa perasaan ini masih ada gitu ya. Jadi bahkan ada perasaan berempati terhadap masalah yang sekarang dialami oleh Agnes, karena Agnes menjadi ikut terseret di dalam pusaran masalah ini begitu. Nah, jadi kita bisa mendapatkan ekspresi-ekspresi yang berbeda kalau sekarang saya bandingkan antara berarti levelingnya dari orang tua gitu ya, terus kemudian ke Agnes gitu ya, terus kemudian ke David dan kemudian Shane gitu. Nah, masih ada lagi yang disampaikan hal-hal yang lain sehubungan dengan nota pembelaan. Nah, Iya, betul. kalau kita lihat lagi, ya. Mbak Monica, kita putarkan terlebih dahulu ya terkait dengan nota pembelaan ini agar juga pemirsa bisa mengingat apa saja tadi disampaikan dalam nota pembelaannya. Kita putarkan terlebih dahulu. Selama penahanan, saya menyadari dampak yang terjadi atas perbuatan yang saya lakukan. Tak pernah terpikirkan peristiwa itu akan terjadi. Seumur hidup, sedikit pun saya tidak pernah menyukai kekerasan, bahkan memiliki suatu niat atau rencana atau pikiran untuk melukai seseorang. Tak pernah terbayangkan saya dapat melakukan kekerasan yang seharusnya tidak ada dalam pertemuan itu. Saya sungguh menyesali kejadian itu, karena memang pada dasarnya
tidak ada niat atau rencana untuk melakukan kekerasan. Saya menyadari bahwa kurangnya pengendalian emosi dan amarah saya yang secara spontan meluap begitu cepat menimbulkan kejadian tanpa sedikit pertimbangan. Saat kejadian itu, saya mengakui emosi saya telah mendahului akal sehat saya. Ya, Mbak Monica, jadi selain meminta maaf, dalam pledoi-nya Mario juga mengaku tidak ada niatan untuk menyakiti David Ozora seumur hidup. Mario tidak suka dengan kekerasan. Nah, pertanyaannya, apakah yang disampaikan ini sebetulnya selaras dengan gestur-gestur yang ditunjukkan, apa yang disampaikan dapat diyakini kejujurannya bahwa Mario tidak pernah memiliki niatan dan tidak menyukai kekerasan? Oke, kalau kita perhatikan ini namanya nota pembelaan, artinya seseorang membela dirinya, ya. Nah, ini yang kita perhatikan apakah seseorang dengan apa yang sudah dilakukannya ini ikhlas tidak dengan apapun dampak dari perbuatannya, ya. Nah, kalau kita telisik di awal, ya, sebelum Mario ini membacakan nota pembelaannya, ya, ini Mario ada gestur yang ditunjukkan dengan ini pahanya, terus kemudian dengan tangan yang seperti ini di atas paha, ya. Nah, ini adalah ketika sebelum mengatakan sesuatu, sebelum verbal ini terucap, sudah ada bahasa yang keluar dulu. Mbak Vera, ketika seseorang menunggu sesuatu, ya, untuk mengatakan sesuatu, tetapi gesturnya berbicara dulu, ya. Ini maka artinya adalah saya sudah tidak sabar untuk mengatakan sesuatu apa yang akan saya bela, ya. Nah, hal ini juga terlihat, ya, setelah dari kuasa hukumnya juga menyampaikan pledoinya, gitu ya. Nah, ini juga terlihat. Saya melihat ada gerakan seperti itu. Jadi tangan yang di atas paha sebelah kanannya kemudian dihentakkan. Jadi ini terjadi ketika gestur mendahului verbal, ya, yang artinya adalah Mario yakin bahwa seperti yang kemudian secara verbal juga disampaikan oleh Mario berikutnya adalah bahwa beliau juga mengatakan agar hakim bersifat adil, terus kemudian tidak terprovokasi dengan pemberitaan-pemberitaan di luar dan juga terhadap kecewa terhadap jaksa, ya. Jadi kalau kita lihat apakah kejujurannya seperti apa sih? Apakah apa yang disampaikan secara verbal, ya, ini terkorelasi atau berelasi dengan nonverbalnya? Nah, ternyata yang kita lihat di sini adalah suatu pertunjukan rasa penyesalan dari seorang anak terhadap perilaku, ya, yang kemudian mengakibatkan orang tuanya juga terseret dalam pusaran ini, tetapi bukan terhadap si esensi dari perasaannya terhadap perilaku yang kemudian membuat orang lain menderita. Tapi atas kalimat yang disampaikan tidak ada niatan untuk melakukan kekerasan, tidak menyukai kekerasan. Apakah di situ poinnya bisa disimpulkan ada kejujuran di situ, Mbak Monica? Ya, ketika seseorang mengatakan bahwa saya bukan orang yang suka melakukan kekerasan, begitu ya. Nah, ternyata ekspresi, ya, dari intonasi, dari pemilihan kata-kata ini standar aja, ya. Jadi masih sama seperti baseline, seperti mengatakan sesuatu yang memang sudah ada skripnya. Jadi tidak melibatkan bahwa ada perubahan di dalam intonasi maupun di dalam gesturnya. Jadi seperti mengatakan sesuatu yang biasa saja karena memang sesuatu yang harus dibacakan, begitu. Jadi kalau kita mendapati hal seperti itu, artinya apakah kita bisa mengatakan bahwa ini adalah sungguh bahwa saya bukan orang yang sering melakukan kekerasan, gitu ya. Jadi publik atau majelis hakim juga bisa merasakan bagaimana rasanya ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang hanya merupakan normatif secara verbal saja. Baik, terima kasih Mbak Monica Kumalasari, pakar mikroekspresi atas analisanya bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.